Waduh, gawat kawan-kawanku, Mas Wapres hilang. Jadi, ini kata kunci yang menarik teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada kabar gitu ya, kalau Pak Jokowi ini masuk ke dalam nominasi. Pastinya kalian tahu lah ya soal itu. Nah, kemudian ini dinarasikan oleh banyak orang kalau kemudian Mas Wapres itu hilang katanya. Wah, hilang. Kayaknya orang yang ngomong hilang ini tidak mengikuti sosial medianya Mas Wapres ya. Itu saya agak agak bertanya-tanya ya. Ini kelihatannya kok Pak Wapres Gibran itu sekarang nggak begitu aktif di media sosial ya Mbak Agi ya. Belum lagi sudah dihabisin oleh Gibran, anggarannya ditambah lagi dihabisin sama bapaknya yang yang masih juga keliling-keliling sana dikawal-kawal juga. Dan kira-kira pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Curiga yang ngegli. Selamat datang kawan-kawanku semuanya di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan kali ini kita akan membahas info-info menarik seputar dunia perpolitikan tanah air. Masih menyambung dari informasi di awal tadi soal Mas Wapres hilang. Kira-kira kalau menurut kalian, orang yang menyebut Mas Wapres hilang ini enaknya gimana nih teman-teman? Karena kalau aku lihat di sosial media dan aku lihat nggak hanya di sosial medianya Mas Wapres aja gitu loh. Di pemberitaan, kayaknya kok Mas Wapres ini masih ada, tidak hilang gitu. Terus maksud hilangnya gimana nih? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Itu saya agak agak bertanya-tanya ya. Ini kelihatannya kok Pak Wapres Gibran itu sekarang nggak begitu aktif di media sosial ya Mbak Agi ya. Coba Mbak Agi yang paling aktif di media sosial kan ngerti tuh. Kemana nih sih, atau saya aja ya sebenarnya yang luput mengamati gitu. Sebenarnya masih aktif tapi saya yang nggak tahu aja gitu. Iya, memang betul sih Mas Ersu, apa yang Mas Ersu bilang gitu. Jadi kalau kita melihat ini tidak hanya kita aja yang memperhatikan, tapi juga akun medsos gitu ya, beberapa pegiat medsos itu juga mereka juga memperhatikan hal tersebut begitu. Karena kita sebelumnya kan disuguhi aktivitas sehari-hari dari Gibran, di mana apalagi sekarang kan makan bergizi gratis ini sudah berjalan. Sebelumnya, sebelum itu berjalan pun dia hampir tiap hari Mas Ersu keliling, dan itu banyak sekali tayang-tayangan dari media atau dari ini yang melekat ya kepada Gibran. Begitu juga di akun medsos pribadinya, baik itu akun pribadi yang Gibran Rakabuming begitu maupun akun dari Sekretariat Wapres atau Setwapres gitu. Nah, tapi belakangan ini setelah mulai tanggal 6 kemarin itu makan bergizi gratis dimulai diberlakukan, kok malah Gibrannya nggak ada begitu ya. Atau mungkin ada yang ngingetin, ini kita udah kurang makan aja udah susah, anggarannya cuma sampai bulan Juni dipakai untuk keliling-keliling. Dan keliling kan kita selalu bahas tuh ya, keliling-keliling itu nggak murah untuk seorang wakil presiden itu ya, pengamanannya itu berlapis-lapis. Belum lagi sudah dihabisin oleh Gibran, anggarannya ditambah lagi dihabisin sama bapaknya yang masih juga keliling-keliling sana dikawal-kawal juga. Dan menarik ini saya lihat acara apa ya, acara Hari Desa atau apa gitu, disebut bukan Pak Joko Widodo seperti itu kapasitas yang hadir, tapi Presiden ke-7 Joko Widodo. Kan ini jangan benar sih, dia memang Presiden ke-7, tapi dengan disebutnya seperti itu berarti ada maksud tertentu. Oh, karena dia Presiden ke-7 dia dapat berhak mendapat fasilitas negara dong. Jangan-jangan begitu ya maksudnya Mbak Agi ya? Iya, ini memang semacam itu ya Mas Ersu. Kalau saya sih lebih melihatnya sebagai post power syndrome ya. Seperti tidak ingin disebut sebagai mantan presiden atau ex-presiden begitu ya. Sebetulnya ini juga saya lihat kecenderungan ini pada Ibu Mega ya. Ibu Mega sepertinya lebih nyaman untuk disebut sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Iya, gitu. Tapi Ibu Mega kan nggak keliling-keliling kayak Pak Jokowi, nggak makan pengawalan toet. Ini kebakaran. Nah, kan ini nih yang tadi dibilang menghilang gitu. Udah menemukan jawabannya teman-teman ya. Jadi memang Mas Gibran itu nggak hilang, masih bekerja. Udah makan semua Pak. Makan dulu ya Bu ya. Iya Pak. Seragamnya nanti dikirim ya. Pokoknya ibu-ibu di sini dulu ya. Makan, minum semuanya di sini dulu ya. Ada dua orang. Namanya itu. Bunga, anak saya.
Udah berapa malam ini? Dua. Hati-hati, Pak. Oh dia. Kita garage kan. Ini soal makan bergizi gratis yang tadi juga sempat disinggung ya teman-teman ya. But I see a lot of breads. Ada lagi tuh Mas Gibran. Jadi yang ngikutin sosial medianya Mas Gibran yang mana nih yang katanya nggak aktif? Tuh masih Mas Gibrannya masih bekerja kok, masih bekerja. Lucu juga gitu ya ketika ada orang yang mengatakan Mas Gibran itu katanya menghilang gara-gara pemberitaan share apa kemarin yang menyebutkan Pak Jokowi itu ya. Padahal ada orangnya. Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat, kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCCRP ya. Bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru poin kedua bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCCRP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media, Bang Ade. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi.
Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. OCCRP adalah sebuah lembaga laporan investigatif terbesar di dunia. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi keuangan, tidakkah para pembenci Jokowi ya seharusnya tidak mengulang-ulang fitnah bahwa OCCRP menobatkan Jokowi sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia saat ini. Tapi kalau sebenarnya OCCRP menganggap Jokowi bersih dari tuduhan korupsi, mengapa mereka tetap menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin korup di dunia? Drew juga menjelaskan masalah ini kepada wartawan Tempo. Dia menjelaskan bahwa Jokowi dimasukkan sebagai finalis pemimpin korup berdasarkan suara publik. Ada banyak yang memilih dia, kata Drew. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar finalis bukan karena penilaian OCCRP. OCCRP itu mengundang pembaca dari seluruh dunia untuk memasukkan nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin terkorup. Tuh. Ada 55.000 netizen mengirimkan nama nominasi. Nominasi tuh. Ini menurut Drew adalah jumlah nominasi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang terbanyak dinominasikan tahun ini adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Baru kemudian Jokowi dengan 7.200 suara. Tuh. Apakah 7.200 suara itu adalah suara para ahli dari OCCRP? Ya tentu saja bukan. Itu adalah suara netizen yang saya duga datang dari Indonesia. Jadi nama Jokowi muncul dalam daftar finalis pemimpin terkorup karena ada 7.200 orang Indonesia mengirimkan nama Jokowi. Untungnya OCCRP tidak begitu saja menggunakan daftar nominasi berdasarkan suara netizen itu. Tapi bagaimanapun ya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka, OCCRP merasa harus memuat nama Jokowi sebagai salah satu finalis. Tapi celakanya para pembenci Jokowi di Indonesia dengan sengaja memelintirnya sehingga seolah-olah Jokowi adalah salah seorang pemimpin terkorup di dunia menurut OCCRP. Jadi sekarang jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah menilai Jokowi sebagai pemimpin korup. Banyak banget yang mention gue gara-gara berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Terus gue baca dong dasar penetapan dan pemenangnya itu apa. Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan global OCCRP. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. Nah, kata udah gua ada loh teman-teman buktinya. SCTV Award, hah? Ada aja gebrakannya, ya kan? Iya, benar banget. Negara. Ini ya, catat baik-baik statement gue ini ya. Someday, kalau memang Pak Jokowi ini terbukti korupsi, ya, tangkep. Benar. Hukum seberat-beratnya, 100 tahun kalau perlu. Gue dukung 1.000.000%. Kagak bakal gue bela-belain. Jangankan Pak Jokowi, yang gak pernah gue pilih. Prabowo garis keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gua dukung dan gua pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gua belain. Mohon maaf, gua bukan pembela koruptor. Kira-kira pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin hanya karena soal ini. Tapi bahwa internasional melihat ini itu penting harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa persepsi dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan karena melihat perilaku kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Kira-kira pelajaran penting. Memang pernah ketika suatu saat ditanya kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu, atau kekuatan Pak Jokowi apa kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya cuma pernah bilang begitu, itu pun di luar negeri, di Mesir saya bilang dalam sebuah pertemuan PI ada yang tanya begitu.
Saya bilang, ya itu coba, itu lawannya udah cari salahnya, korupsinya, nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Kalau ada, gitu. Nah, saya cuma bilang begitu. Nah, teman-teman, kita sudah melihat sederet informasi tadi, menarik sekali. Memang aku cukup bertanya-tanya juga ya, karena sampai detik ini orang-orang itu masih mempertanyakan dan masih ngebahas menyangkut-nyangkutkan dengan OCCRP. Apalagi tadi tuh di awal, katanya semenjak ada informasi mengenai OCCRP ini yang menyerempet Pak Joko Widodo, kemudian disambungkan dengan Mas Gibran yang katanya menghilang, tidak aktif di media sosialnya. Padahal ketika kita lihat tadi, Mas Gibran masih ada kok, nggak hilang. Masih menjalankan tugasnya, masih melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis, turun langsung ke daerah yang tadi kebakaran tadi ya, turun langsung di sana, terus memberikan pesan untuk para korban dan banyak lah. Ini cukup mengherankan gitu loh ketika orang yang sudah ada klarifikasi dari media tersebut soal Pak Jokowi ini, tapi tidak mau menerima. Saya justru makin curiga gitu. Kenapa nih kok kayaknya susah banget masuk atau susah banget menerima fakta kalau ini tuh nggak benar gitu loh. Soal Pak Jokowi yang sebagai pemimpin terkorup itu nggak benar. Ini tuh dari data yang ya orang-orang apa ya, istilahnya kayak word gitu loh teman-teman, yang dipilih oleh orang-orang. Yang pastinya sudah bisa kita duga lah orang-orang itu siapa gitu ya kan. Gimana nih kalau menurut kalian? Tapi bentar teman-teman, sebelum aku akhiri, aku punya satu video yang menarik banget untuk kita semuanya. Guys, video Wapres kita yang edit video pakai lagu Remix Lampung udah lewat app kalian belum guys? Yang ini nih guys. Wapresnya kocak, ditambah lagi komentar-komentar netizen bikin ngakak nih, kita review guys. Kaisang jarang nongol soal sibuk ngedit video Gibran. PV Gen Z kalau jadi Wapres curiga yang ngegli. Merinding. Sepanjang sejarah wakil presiden cuma dia yang bikin rakyat kagak berhenti ketawa, ya kan? Rakyat sama Wapres sama aja. Pak, mudah-mudahan tahun depan diribu menang. Baru aja berdoa semoga sound ini nggak sampai ke beliau. Malah ini negara apa sih? Warganya kocak, Wapresnya lebih kocak. Wapres siul tidak Wapres pelawak. Alasan aku tetap bertahan walau banyak beban. Pak, terserah. Pasrah. Aku kira akun fans, ternyata akun asli. Takutnya Pak Prabowo minta editin juga. Lucu banget teman-teman, ini waktu kemarin itu sempat viral ya gitu soundnya, apalagi kemarin Pak Jokowi meriak langsung penampilan ibunya sama menyanyikan lagu ini. Ternyata Mas Wapres juga ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan meriak, tapi justru ikut-ikutan menggunakan lagu ini di sosial medianya gitu. Jadi emang benar sih, rakyat itu dibuat ketawa, dibuat happy gitu ya dengan postingan-postingannya Mas Wapres gitu. Malah dikiranya Mas Wapres hilang. Lucu banget kan? Kira-kira gimana nih kalau pendapat dari kalian semuanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.